Nah, sebelum kita mulai kegiatan webinar pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi anak-anak yang lain boleh mengikuti menurut ajaran agama masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul meskipun secara online. Engkau masih memberikan kami kesehatan, dan pada saat ini, hari ini kita akan mengikuti kegiatan webinar dari Universitas Kristen Duta Wacana ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati jalannya kegiatan webinar ini dari awal hingga akhir nanti. Berkati tim pembicara dari UKDW, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat terus melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bapak berkati juga teman-teman yang belum join karena pun satu dan lain hal, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat berkumpul kembali nanti di sekolah pada saat tatap muka. Terima kasih ya Bapak, doa ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Pak Bayu, tampaknya anak-anak sudah banyak nih yang berkumpul. Untuk itu, waktu dan tempat kami serahkan ke Bu Mita. Untuk memberikan, saya agak lupa nih karena namanya panjang sekali. Kebetulan saya juga sebenarnya namanya panjang sekali, jadi cukup dipanggil Vivi ya. Sama seperti Bu Mita cukup panjang. Kok jadi curhat soal nama ya? Baik deh Bu Mita, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk anak-anak, selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Bu Vivi. Teman-teman, selamat pagi. Halo. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, sehat-sehat ya. Oke, semoga semuanya sehat. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman. Jadi ini sifatnya sharing ya teman-teman. Jadi nggak ada di sini. Kalau teman-teman ada yang mungkin lebih update gitu, pengetahuannya mungkin dari saya, itu bisa nanti teman-teman diskusi aja gitu ya. Diskusi aja, jadi santai aja, kita sama-sama belajar hari ini gitu ya. Untuk tentang temanya adalah kesehatan seksual dan reproduksi. Gitu. Mungkin di sini mungkin teman-teman sudah pernah belajar gitu ya untuk di biologinya gitu dengan Bu Korin, dan mungkin dari bimbingan konseling juga sudah ada beberapa materi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, ini saya mungkin menambahkan aja. Oke, jadi hari ini apa sih yang akan kita bicarakan? Kira-kira itu ada 4 topik ya. Pertama, itu kita belajar dulu gitu ya bareng-bareng tentang gimana sih tahap perkembangan di manusia, karena reproduksi ini kaitannya erat dengan tahap perkembangan gitu ya. Mulai aktif secara seksual, mulai aktif secara sistem reproduksinya itu berkaitan dengan tahapan perkembangan di manusia. Kemudian kita akan membahas tentang pubertas. Kemudian ada potensi resiko, beberapa potensi resiko kalau reproduksi itu terjadi pada manusia itu di usia yang terlalu dini, gitu ya. Kemudian dari resiko-resiko itu kita juga bisa memetakan akhirnya bagaimana sih untuk mencapai ya sistem reproduksi, kemudian kesehatan reproduksi yang baik gitu. Nanti kalau teman-teman mau tanya, mungkin bisa langsung tanya aja atau bisa di akhir, terserah teman-teman gitu ya, nyamannya gimana. Oke, jadi pertama itu kita belajar dulu tentang gimana sih tahapan pertumbuhan atau perkembangan ya, perkembangan dalam
manusia gitu ya. Jadi ini saya ambil dari WHO, itu ada beberapa tahapan gitu ya. Beberapa tahapan dalam perkembangan manusia, mulai dari dia masih dalam kandungan ibunya. Jadi fetus gitu ya, biasa kita bilang fetus atau janin gitu ya. Kemudian dia akan lahir menjadi bayi. Nah, digolongkan jadi bayi itu usia dari dia lahir gitu ya, lahir sampai sekitar 1 tahun. Nah, kemudian akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu toddler atau balita batita gitu ya, 1-3 tahun. Jadi dia mulai masuk ke masa kanak-kanak, bukan lagi bayi. Ya, jadi masa kanak-kanak ini usianya 1 tahun sampai sekitar 12 tahun. Ya, di sini. Jadi usia 1 tahun sampai lulus SD gitu ya kalau di Indonesia ya. Itu masuk masa kanak-kanak. Nah, setelah itu akan masuk masa namanya remaja, adolescence atau teenager. Itu 13 sampai 19 tahun. Ini menurut WHO ya, tapi masing-masing negara atau mungkin badan-badan kesehatan memang bervariasi. Ada yang dibilang sebagai remaja, ada yang dibilang sebagai pemuda gitu ya, youth gitu. Di sini dia ada yang sampai 24 tahun itu masih golongannya adalah pemuda gitu ya. Nah, kalau di sini kita pakai yang WHO aja, itu 13 sampai 19 tahun, itu masuk ke usia remaja. Kemudian setelah remaja masuk ke dia akan masuk ke tahapan pemuda, kemudian masuk ke dewasa. Ya, dewasa setelah itu ya tua gitu ya. Dan nanti di tahapan-tahapan ini ternyata pertumbuhan yang signifikan sekali karena ada namanya growth spurt atau percepatan pertumbuhan, lonjakan pertumbuhan itu terjadi pada remaja. Gitu ya, terjadi pada remaja. Nanti salah satu hasilnya apa? Hasilnya adalah mulai aktifnya sistem reproduksi. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata remaja itu memiliki porsi yang lumayan besar di suatu negara. Contohnya di Indonesia. Ini di Indonesia ya. Ini data tahun lalu itu di Indonesia tahun ini malah tahun 2022 itu sekitar 16%, ya hampir 17%-nya itu remaja. Bayangkan banyak banget remaja yang ada di Indonesia gitu ya. Makanya kenapa kalau remaja-remaja ini harus tahu gitu ya tentang diri mereka sendiri, kesehatan mereka, salah satunya kesehatan reproduksi karena mereka jumlahnya besar sekali dan kalau mereka sampai tidak kurang paham atau kebingungan itu pasti akan menimbulkan masalah pada negara itu. Nah, kalau tadi kita belajar tahap-tahap pertumbuhan, nah sekarang kita belajar satu poin namanya pubertas ya. Pubertas ini adalah periode di mana remaja itu mulai gitu ya, mulai berkembang di karakteristik seksual sekundernya. Jadi kalau misalnya karakteristik seksual primernya sudah ada dari dia fetus, kemudian dia sudah punya alat sudah tahu jenis kelaminnya, ya sudah terbentuk sejak dia dalam kandungan ibunya. Tapi karakteristik seksual yang sekundernya, yang kaitannya dengan nanti kematangan seksual itu mulai berkembangnya saat tahap remaja ini. Nah, kenapa sih? Karena tadi ada lonjakan pertumbuhan dan perkembangan di remaja itu. Jadi kalau di laki-laki misalnya, itu dia di organ reproduksinya itu akan mulai memproduksi sperma, gitu ya.
dari testisnya akan mulai memproduksi sperma. Kemudian selain itu, kenapa sih diproduksi sperma? Karena ada lonjakan hormon juga ya. Nah, ini selain itu akan menyebabkan apa sih? Perubahan di struktur otaknya, kemudian ada perubahan secara fisiologisnya juga, dia akan suaranya itu akan lebih apa ya istilahnya lebih berat gitu ya, kemudian muncul rambut-rambut di wajahnya dia, kemudian di bagian-bagian tubuh yang lain, kemudian dia akan bertambah massa ototnya ya. Kemudian kalau di perempuan seperti apa? Kalau di perempuan itu berarti dia akan berkembang, mulai memproduksi, mulai ada ovulasi gitu ya. Dan ini salah satunya karena ada pematangan dari dinding uterus atau dinding rahim. Karena ini artinya dia siap untuk pembuahan dan siap untuk bisa mengandung gitu ya. Nah, ini karena ada lonjakan hormon juga, estrogen dan progesteron. Nah, selain itu juga ada karakteristik dari fisiknya yang berubah, jadi pertumbuhan payudara, kemudian ada deposisi lemak ya di daerah pinggulnya dia, kemudian muncul juga seperti yang laki-laki tadi, ada rambut-rambut di badannya yang mulai muncul gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik dari pubertas gitu ya. Jadi mulai dari pubertas itu akan muncul karakteristik sekunder dari karakteristik seksualnya. Nah, kemudian lalu apa tanda yang lainnya adalah kalau di laki-laki itu terjadi namanya spermarke. Spermarke ini artinya mulai terjadinya ejakulasi pertama dari sperma. Jadi remaja ini mulai bisa memproduksi sperma kan tadi, kemudian bisa mengejakulasikannya. Sedangkan kalau untuk perempuan itu tandanya adalah menarke atau menstruasi pertama. Nah, kalau kita lihat karena tadi kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, itu ada yang menyebabkan kenapa kok dia, kalau kita lihat trennya ini usia, ini yang di gambar sebelah kiri itu ada usia, ini data dari Cina, itu ada usia, dan ini ada kita lihat dari tahun ke tahun, itu kira-kira kalau laki-laki itu akan mengalami spermarke di usia sekitar 13 tahun, lebih dari 13 tahun, hampir ke 14. Sedangkan kalau perempuan itu dia sekitar 12 tahun. Ini data dari Cina. Tapi sebenarnya banyak sekali faktor. Salah satunya kecukupan gizi gitu ya. Kecukupan gizi itu juga mempengaruhi di usia pertama kali dia mengalami pubertas. Nah, tapi ada konsekuensinya juga untuk negara-negara yang masyarakatnya gitu ya, terutama anak-anak, karena tahapan sebelum masuk ke remaja itu adalah anak-anak, itu mereka mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, ya, tinggi lemak, kemudian dia itu gaya hidupnya juga kurang sehat, itu biasanya akan lemak dalam tubuhnya akan semakin banyak dan meningkatkan massa tubuh atau body mass index atau BMI, itu akan menyebabkan dia lebih cepat untuk mengalami entah spermarke ataupun menarke. Nah, ini juga berkaitan dengan apa? Dengan keseimbangan hormon yang diproduksi gitu ya. Jadi kalau di sini salah satu akibat dari obesitas ya, obesitas itu dia akan bisa mempercepat gitu ya, mempercepat tadi pubertas karena dia mempengaruhi ini hypothalamic gonadal axis ini karena
sekresi hormon itu diatur oleh otak, gitu ya. Jadi sebenarnya penting sekali saat usia dari anak-anak gitu ya sudah memiliki pola makan gitu ya, pola hidup itu yang sehat karena akan berpengaruh pada pubertasnya juga. Nah, akibatnya apa sih kalau terlalu cepat pubertasnya gitu ya? Waktunya gitu ya, timing pubertasnya itu eh, karena kan bergantung dari hormon gitu ya, kemudian neurotransmitter yang ada di otak ya, yang memerintahkan produksi hormon, kemudian faktor lingkungan ya tadi contohnya makanan, kemudian dia paparan dari molekul-molekul kimia yang berbahaya gitu, itu akan menyebabkan perbedaan atau berpengaruh lah pada timing dari pubertalnya ini. Nah, memang ada pengaruh dari internalnya juga seperti background genetiknya, kemudian etnisnya, kemudian juga dia apakah dia obesitas atau tidak ya, kemudian faktor dia saat lahir seperti apa, apakah dia prematur atau tidak. Nah, kalau terlalu cepat dia itu ada beberapa resikonya teman-teman sebenarnya. Karena ada kemungkinan untuk lebih beresiko terkena kanker payudara. Kemudian dia punya resiko lebih besar dibandingkan yang mungkin pubertasnya di usia yang memang normal, itu dia punya resiko untuk lebih bisa untuk obesitas ataupun terkena nanti diabetes gitu ya. Kemudian masih banyak resiko yang lain, kardiovaskular, kemudian mineral dalam tulangnya itu lebih rendah gitu ya. Ini beberapa resikonya. Jadi memang penting untuk teman-teman menjaga pola hidup yang sehat gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman di sini sebagian besar atau malah semuanya sudah mengalami pubertas ya. Tapi nanti bisa dipakai pengetahuan ini untuk kehidupan selanjutnya gitu. Nah, kalau tadi kita belajar, oh ada pertumbuhan, perkembangan karakteristik sekunder ya dari reproduksi, sistem reproduksinya. Jadi sebenarnya sistem reproduksi apa sih? Kayak gimana sih? Nah, teman-teman mungkin udah belajar ya di biologi. Saya kurang tahu kalau untuk kelas 11 itu udah belajar atau belum di biologi. Ini mengulang aja kalau memang teman-teman sudah pernah belajar. Jadi kalau untuk organ reproduksi di laki-laki itu ya ada penis, kemudian ada uretra, kemudian ada testis, ya, epididymis, kemudian ada prostat, vas deferens, kemudian seminal vesicle, dan ada kantung kemih. Sebenarnya ini kalau di laki-laki itu hampir dia ini ya bersinggungan erat dengan organ sekresi untuk urin. Ekskresi urin itu sama jadi satu gitu ya dengan testis walaupun nanti salurannya berbeda gitu ya, tapi organ-organnya ini overlapping. Nah, kemudian kalau yang untuk perempuan itu ada vagina, cervix ya, leher rahim, kemudian rahimnya sendiri, ovari, kemudian tuba falopi ya, itu adalah dan fimbriae ini masuk dalam organ reproduksi dari perempuan. Nah, kok harus tahu sih? Ya, kalau kita mau tahu fungsinya, kita harus tahu dulu strukturnya. Kita harus tahu dulu apa aja yang termasuk organ reproduksi supaya nanti kalau kita harus kita harus menjaga kesehatannya ya. Kita tahu yang mana sih organ reproduksi, jangan sampai kebalik ya. Maksudnya maunya menjaga organ reproduksi malah oh ternyata itu bukan organ reproduksi, itu adalah organ pencernaan misalnya atau organ pernafasan. Itu beda ya teman-teman. Jadi kalau di biologi khususnya kita akan belajar masing-masing organ sesuai dengan fungsinya juga. Nah, kalau tadi kita tadi udah belajar tentang organnya apa aja, kemudian pubertas itu apa. Nah, sekarang kita belajar apa sih yang terjadi saat pubertas. Pubertas tadi kalau di perempuan itu adalah menstruasi pertama, ya, menstruasi pertama atau menarche
itu apa yang terjadi di menstruasi pertama, menstruasi itu, siklus menstruasi itu seperti apa? Jadi siklus menstruasi ini biasanya umumnya itu sekitar 28 sampai 30 hari. Tapi masing-masing individu itu punya siklus menstruasi yang beragam. Nah, kalau misalnya masih dan ini setiap bulan teman-teman ya, karena 28 itu hampir 1 bulan ya, dan setelah 20 hari ke-28 akan masuk ke siklus yang baru gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak teratur gitu ya, itu teman-teman juga harus aware gitu ya, harus waspada gitu ya. Kok kadang-kadang 28, kadang-kadang 60, pokoknya nggak teratur, itu teman-teman segera cek kesehatan teman-teman. Karena takutnya ada sesuatu yang tidak wajar gitu ya, tidak beres, entah itu karena penyakit, entah itu karena stres gitu ya. Jadi teman-teman sebaiknya kalau tidak dalam siklus yang teratur, itu teman-teman perempuan itu segera cek ke dokter gitu ya. Nah, siklus menstruasi ini ada beberapa fase ya. Ada menstruasi sendiri, kemudian fase proliferatif, kemudian fase sekretori. Ya, di sini nah saat ovulasi itu matangnya sel telur itu dia berada di fase proliferatif. Ya, ini terjadi karena ada hormon estrogen yang diproduksi gitu ya. Jadi di sini kaitannya erat sekali dengan kondisi ya sinyal yang dikirimkan oleh otak. Jadi kalau kadang-kadang kan ada yang, waduh kok nggak teratur ya menstruasinya. Mungkin salah satu faktornya adalah stres juga karena produksi hormon yang mengatur untuk siklus menstruasi ini diproduksi diperintahkan oleh otak. Jadi kalau stres juga pasti akan mempengaruhi produksi hormonnya, gitu ya. Jadi di sini fase menstruasi itu biasanya 5-7 hari, kemudian fase proliferatif ya, kemudian akan masuk ke fase sekretori. Mungkin teman-teman ini agak terlalu detail ya, teman-teman nanti bisa belajar lagi di pelajaran biologi, tapi yang perlu teman-teman tahu adalah kalau kaitannya dengan kesehatan reproduksi adalah ya ini, teman-teman harus tahu siklus teman-teman masing-masing, siklus menstruasinya berapa, siklus reproduksinya berapa lama, kemudian menstruasinya berapa hari, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang perempuan. Kalau untuk yang laki-laki itu kaitannya dengan pembentukan sperma atau spermatogenesis. Jadi spermatogenesis ini mulai dari spermatogonia, dia akan mengalami beberapa pembelahan gitu ya, akan membentuk spermatozoa atau sperma, sel spermanya. Sel sperma yang matang ini yang nanti akan membuahi sel telur gitu ya. Nah, biasanya kalau perempuan itu tadi ya siklus menstruasi ini itu dia mulai dari pubertas, mulainya ya menarke, menstruasi pertama, nanti akan berakhir saat memasuki masa menopause. Ya, masa menopause itu dia akan berhenti menstruasinya, siklusnya, siklus reproduksinya itu berhenti. Jadi setelah menopause ya tidak bisa bereproduksi lagi seperti itu. Tapi kalau laki-laki itu dia nggak ada menopause-nya gitu ya. Nah, untuk produksi sperma itu kira-kira 60-75 hari dari spermatogonia akhirnya bisa menjadi spermatozoa. Seperti itu. Jadi kalau di laki-laki itu berbeda ya dari perempuan, tidak ada menopause-nya. Mungkin teman-teman bisa membedakan sekarang gitu ya antara sistem reproduksi dan siklus reproduksi dari laki-laki dan perempuan. Kemudian
tadi sistemnya, kemudian apa yang terjadi, sekarang gimana sih reproduksi itu terjadi. Jadi reproduksi berarti ya yang sudah terjadinya pada individu yang sudah matang secara seksual, artinya dia sudah mengalami pubertas. Baik individu laki-laki maupun perempuan, itu dia nanti yang berperan adalah sel yang diproduksi di siklus reproduksi ya, yaitu sel telur dan sel sperma. Mereka kalau nanti dalam reproduksi itu akan, kalau bertemu itu akan terjadi fertilisasi ya. Fertilisasi kalau manusia itu fertilisasinya internal atau di dalam tubuh, di dalam tubuh wanita, di dalam tubuh perempuan itu sel telur yang dilepaskan akan bertemu dengan sel sperma gitu ya. Pembuahan atau fertilisasi terjadi, baru nanti akan menyebabkan pembelahan mitosis dari sel telur yang terbuahi ini ya, akan menghasilkan embrio. Nah, embrio ini harus bisa menempel di dinding rahim. Di dinding rahim dari perempuan agar bisa berkembang. Jadi kalau tidak bisa menempel ya nanti dia akan luruh. Jadi ada yang namanya kejadian misalnya aborsi atau keguguran, abortus ya. Keguguran itu dia karena mungkin ada beberapa kelainan gitu ya, sehingga embrio ini tidak bisa menempel di dinding rahim. Kalau menempel itu akan masuk ke kehamilan gitu ya. Nah, nanti mulai dari menempel dia akan berkembang di dinding rahim sampai waktunya dia lahir. Nah, sekarang yang ini akan kita masuk ke perilaku seksual gitu ya, perilaku seksual yang ada di remaja ataupun pemuda gitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi concern gitu ya, menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah ternyata dari survei gitu ya, dari survei di orang-orang muda yang usianya 15 sampai 24 tahun, artinya dia kemungkinan besar adalah sudah mengalami pubertas, itu dia ternyata rendah sekali pengetahuan tentang pubertasnya. Ya, rendah sekali pengetahuan tentang pubertasnya. Kemudian jadi kita nggak boleh ini ya, aku perempuan jadi aku cuma tahu pubertas di perempuan aja, aku nggak mau tahu tentang pubertas di laki-laki. Ya jangan, teman-teman harus mau belajar keduanya karena itu akan sangat berguna untuk teman-teman gitu ya. Nah, selain itu juga mereka nggak pernah punya kesempatan untuk berdiskusi tentang menstruasi ataupun tentang kalau laki-laki itu ya pertama kali ejakulasi atau biasa disebut dengan mimpi basah itu mereka nggak punya kesempatan untuk itu. Sehingga apa sih akibatnya? Mereka nggak tahu resikonya, tidak tahu bahayanya, sehingga tinggi sekali kasus hubungan seksual sebelum hubungan seksual dini gitu ya. Jadi anak usia 15 sampai 19 tahun itu ternyata tinggi yang sudah pernah berhubungan seksual gitu ya. Terutama ini di negara-negara yang ada di Oseania gitu ya, lebih tinggi dibandingkan yang di Asia gitu ya. Karena ini tadi mereka nggak tahu tentang pubertas, mereka nggak tahu tentang menstruasi, mereka sedikit sekali pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi ataupun proses reproduksi itu sendiri, jadi nggak tahu resikonya. Nah, di Asia Tenggara sendiri, walaupun lebih rendah, tapi ternyata ada teman-teman. Dan ini hampir menyentuh 50% dari keseluruhan remaja yang ada di suatu negara itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di Asia Tenggara itu mereka punya masalah, yaitu ada kehamilan pada remaja dan juga remaja yang harus menjadi orang tua gitu ya, harus melahirkan gitu ya, terutama remaja perempuan itu
sekitar 47 dari 1.000 remaja yang dia sudah pernah melahirkan gitu ya. Jadi ini permasalahan gitu ya teman-teman, karena ketidaktahuan gitu ya. Karena tadi mungkin nggak punya akses ke informasi, jadi menimbulkan kejadian seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih resikonya kalau ada tadi kehamilan, perilaku seks yang terlalu dini atau kehamilan dini itu resikonya adalah yang pertama untuk kehamilan di remaja gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan beberapa resiko ya, resiko kesehatan untuk remajanya yang kemudian menjadi ibu dan anak yang mereka kandung, anak yang mereka punyai gitu ya. Karena tadi ini beberapa karena mungkin dalam tubuhnya sendiri itu masih belum terlalu siap gitu ya untuk bisa mengandung. Walaupun secara sistem reproduksi sudah, karena beberapa ada yang mengalami juga pubertas yang lebih cepat. Ya, salah satunya adalah disfungsi plasenta, ya, disfungsi plasenta, kemudian bayi yang dikandung itu dia tidak bisa berkembang dengan maksimal, gitu ya. Kemudian karena apa? Karena tadi disfungsi plasenta ini menyebabkan suplai darah ya. Darah ini juga mengandung membawa nutrisi, membawa oksigen untuk bayi ini, itu dia terhambat. Kemudian di sini juga lebih beresiko untuk mengalami vasokonstriksi sistemik sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi pada ibu. Kemudian ada juga potensi untuk adanya kerusakan organ gitu ya, karena kekurangan oksigen gitu ya untuk ibunya. Nah, selain secara fisik ya, secara fisiologis itu juga ada potensi untuk seorang remaja yang sudah mengalami kehamilan dini itu lebih beresiko untuk punya kesehatan mental yang buruk gitu ya, terutama untuk mereka yang hidup di lingkungan yang tidak suportif seperti itu. Jadi ada resikonya. Selain resiko ini juga ada resiko lain, yaitu para remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum terlalu dini gitu ya, itu mereka karena pengetahuannya mungkin masih minim juga, jadi mereka berpotensi untuk terkena infeksi seksual gitu ya, atau STI, sexual transmitted infection ini yang akan berkembang menjadi disease ya, menjadi penyakit. Nah, infeksi ini itu dari orang yang biasanya terjadi karena berhubungan seksual dengan orang yang sudah terinfeksi sebelumnya gitu ya, melalui kontak seksual. Nah, ada beberapa penyebabnya, itu infeksi yang disebabkan oleh virus, contohnya HIV. Mungkin teman-teman di sini semua udah pernah dengar ya HIV. HIV ini virusnya akan menyebabkan teman-teman imun dalam tubuhnya itu sangat-sangat lemah gitu ya. Jadi mudah sekali terinfeksi penyakit-penyakit yang lain. Nah, HIV ini akan berkembang kalau tidak ditangani dengan baik gitu ya, itu akan berkembang menjadi AIDS. Kemudian ada HPV atau Human Papilloma Virus, kemudian ada genital herpes dan hepatitis. Itu hepatitis ini bisa juga dari kontak seksual gitu ya, di virus. Nah, kemudian ada yang dari bakteri, misalnya chlamydia, sifilis, gonore, kankroid gitu ya. Kemudian ada yang dari parasit atau fungi. Ya, misalnya kutu kelamin atau Puabiclides di sini, kemudian scabies, kemudian Candida albicans dan trichomoniasis. Nah, ini mungkin teman-teman tahu ya, kalau bakteri sama fungi itu bisa ditreatment sama teman-teman dengan
antibakteri, misalnya antibiotik gitu ya. Kemudian fungi juga dan parasit itu bisa. Tapi kalau virus itu nggak bisa gitu ya, teman-teman harus bisa kalau sudah terkena itu ya bisa diminimalkan saja simptomnya, tapi nggak bisa dibunuh. Jadi teman-teman harus melawan dengan kekebalan tubuhnya sendiri gitu ya. Jadi sangat berbahaya kalau sampai terkena STI ini, apalagi sudah berkembang menjadi penyakit. Nah, tapi beberapa kalau memang sudah akhirnya terkena, itu apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Misalnya teman-teman harus berpikir gitu ya, STI, mengenali STI itu apa, kemudian gimana sih harus ceknya gitu ya. Misalnya teman-teman curiga gitu ya, duh kena herpes gak ya, atau HIV gak ya, aman atau enggak ya, itu harus tahu kapan harus cek ke dokternya. Jadi untuk gejalanya itu muncul, herpes itu biasanya 12 hari sampai gejala yang muncul. Contoh di virus COVID deh, mungkin lebih gampang dibayangkan ya. Jadi kalau kita kemarin saat kasusnya tinggi, misalnya kita habis kontak erat dengan yang terkena COVID gitu ya, atau positif COVID. Nah misalnya kita harus tahu, misalnya langsung cek apakah kita positif atau enggak. Kadang-kadang dia negatif, tapi setelah beberapa hari ternyata dia positif. Kemarin belum terdeteksi karena virusnya itu belum banyak di tubuhnya, tapi dia sudah terinfeksi. Nah, karena ini sama-sama virus, jadi simptomnya sama. Itu dia membutuhkan beberapa hari masa inkubasi untuk bisa kemudian nanti dia bisa menyerang kekebalan tubuh kita gitu ya. Nah, ini herpes itu 2 sampai 12 hari. Nah, kemudian simptomnya apa sih? Itu biasanya ada blister gitu ya di bagian tubuh, terutama di alat kelamin dan di mulut gitu ya. Nah, kalau tidak ditangani apa sih bahayanya? Jadi dia akan lebih rentan terhadap virus yang lain. Salah satu contohnya yang bahaya adalah HIV di sini. Kemudian kalau HIV atau HIV itu antara 4 hari sampai 10 tahun. Itu baru bisa loh 10 tahun, sekitar beberapa tahun baru ketahuan kalau kena HIV. Itu karena tergantung lagi dengan kekebalan tubuh kita gitu ya. Kemudian simptomnya apa? Simptomnya bisa panas gitu ya, demam gitu ya, sakit kepala, kemudian nyeri di ototnya, kemudian beberapa kelenjar tubuh itu membengkak. Nah, kalau tidak ditreatment dengan baik, itu akan berkembang menjadi AIDS. Kemudian ada hepatitis, mungkin hepatitis di sini juga lagi menjadi apa ya, ancaman gitu ya. Memang di anak-anak sih yang lebih banyak terkena. Nah, di hepatitis ini dia menyebabkan beberapa simptom seperti terasa lelah, kemudian dia akan muncul ke warna kulitnya berubah jadi kuning gitu ya. Kemudian dia kalau tidak ditreatment akan menyebabkan kerusakan liver gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang lain gitu ya. Ada berbagai macam virus dan simptomnya. Kemudian kalau dan itu harus di treatment gitu ya, diberikan pengobatan. Nah, ini virus. Kemudian kalau untuk bakteri ini yang umum gitu ya, chlamydia, gonore, sifilis, mycoplasma, vaginosis itu lebih hampir mirip gitu ya, sekitar hitungan minggu. Nah, itu juga biasanya akan bisa ditreatment dengan antibiotik gitu ya. Nah, ini juga punya resiko kalau tidak ditangani gitu ya. Bisa salah satunya adalah dia menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan gitu ya. Infertilitas, kemudian kalau untuk yang terkena misalnya ibu hamil gitu ya, dia akan beresiko untuk melahirkan secara prematur.
bisa merusak organ-organ tubuh juga. Jadi tetap harus ditangani STI dari bakteri juga. Nah, parasit contohnya trichomoniasis sama ini kutu kelamin itu juga bisa dia biasanya akan dalam hitungan minggu itu kita tahu karena memang dia akan menimbulkan biasanya akan menimbulkan rasa tidak nyaman gitu ya, seperti rasa gatal gitu ya. Misalnya contoh trichomoniasis ini rasa gatal ya, dan rasa sakit saat misalnya buang air kecil atau urinasi, kemudian di sini ada inflamasi juga. Nah, ini resikonya ya mungkin karena tadi perilaku hubungan seks yang terlalu dini, pengetahuannya masih kurang dan juga tidak begitu paham gitu ya tentang resiko-resikonya. Nah, ini adalah kapan harus tes kalau kira-kira curiga terkena infeksi gitu ya. Itu ini tadi ya, ada yang biasanya dalam hitungan hari dan minggu untuk yang bakteri gitu ya. Kalau virus lebih beragam gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu ya. Dan tipe tesnya juga berbeda-beda. Ada yang dari urin, ada yang darah, kemudian ada yang swab juga. Nah, treatmentnya kalau tadi ya sudah disinggung kalau bakteri biasanya bisa dengan antibiotik, tapi kalau virus itu biasanya cuma bisa diminimalisir simptomnya aja, jadi dengan tablet. Kemudian yang paling penting adalah menjaga imun tubuh, jadi tubuhnya tetap harus sehat gitu ya. Nah, selain itu juga jadi ini yang di parasit itu dia kalau pubic list itu nggak ada pokoknya begitu kerasa nggak nyaman itu akan dilihat secara visual kemudian akan di treatment. Nah, lalu gimana sih kalau untuk bisa mencegah itu tadi ya, mencegah resiko-resiko itu berarti kita harus punya sistem reproduksi gitu ya, perilaku reproduksi yang sehat ya. Yang pertama berarti harus punya lifestyle gitu ya, yang lifestyle seksual yang aman dan sehat. Jadi di sini pertama ya tadi edukasi teman-teman harus tahu sistem reproduksi teman-teman, siklus reproduksinya, kemudian resiko-resikonya apa sih setelah pubertas itu resiko apa? Misalnya perempuan berarti dia bisa akan punya potensi kalau berhubungan seksual itu hamil, terkena penyakit seksual yang menular gitu ya. Laki-laki juga walaupun nggak hamil tapi punya potensi untuk terkena penyakit seksual yang menular dan juga pasti punya tambahan tanggung jawab nantinya gitu ya. Nah, di sini memang kalau ini yang dilakukan kampanye untuk yang memang tadi negara-negara yang memang dia tingkat perilaku seksual pada remajanya gitu ya itu tinggi. Jadi mereka biasanya akan menyarankan untuk penggunaan kondom gitu ya. Kemudian mereka juga yang penting adalah mereka itu adanya komitmen gitu ya. Jadi kalau misalnya melakukan perilaku seksual gitu ya, harus ada komitmen dari keduanya dan yakin keduanya sudah siap gitu ya. Siap secara fisik gitu ya, dalam arti dia benar-benar sudah matang seksual, kemudian secara banyak hal ya, ekonomi, kemudian mental gitu ya. Dan itu kalau di negara kita sendiri diatur gitu ya, perilaku atau berhubungan seksual itu adalah setelah menikah gitu ya. Jadi itu yang paling aman dan
tidak berganti-ganti pasangan juga, karena kalau kita lihat di sini berganti-ganti pasangan itu juga nanti akan menimbulkan resiko. Jadi selain lifestyle, kemudian apa? Kemudian yang kedua adalah personal hygiene-nya harus bagus ya di sini. Ini standar ya teman-teman ya. Seperti pandemi juga, personal hygiene itu untuk mencegah kita terkena penyakit misalnya COVID kemarin, sama juga terkena penyakit seksual menular ataupun penyakit yang lain, itu kita harus punya personal hygiene yang bagus. Jadi mandi, sikat gigi, cuci tangan, ya seperti cara kita menjaga kebersihan selama ini. Kemudian untuk perempuan itu juga harus memperhatikan hygiene saat menstruasi gitu ya. Jadi berganti menstrual pads itu juga harus teratur gitu ya, 4-6 jam. Kemudian mencuci tangan setelah dan sebelum menggantinya, kemudian punya akses ya untuk air bersih gitu ya. Dan harus membuang pads-nya itu di tempat yang memang disediakan gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Itu selain itu juga yang terakhir adalah menjaga kesehatan kita dengan makanan dan pola hidup yang sehat. Jadi ini adalah balanced diet gitu ya, healthy eating plate. Jadi harus mencukupi semua ini ya. Ada asupan protein, vitamin, mineral gitu ya, karbohidrat gitu ya. Jadi di sini kalau mungkin banyak teman-teman yang harusnya makan sayur banyak, tapi nggak suka sayur, jadi nggak makan sayur sama sekali. Itu ya pasti nanti akan punya resiko gitu ya. Ada resiko yang timbul karena tidak memenuhi balance diet ini atau pola makan yang sehat. Selain itu juga jangan lupa asupan airnya gitu ya, karena tubuh kita ini terdiri dari air yang banyak. Kalau misalnya kekurangan itu akan menyebabkan banyak seperti dehidrasi, kelelahan gitu. Dan air ini biasanya kita sebut air putih gitu ya, atau air mineral gitu ya. Jadi bukan teh atau minuman kemasan gitu ya, bukan. Tapi ini air putih. Nah, selain itu juga harus banyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga gitu ya. Itu teman-teman juga harus aktif supaya tetap menjaga kesehatan dan kekuatan tubuhnya. Nah, kira-kira itu. Nah, mungkin ini ada beberapa link teman-teman, nanti mungkin aku bisa share nanti bahan presentasi ini. Teman-teman bisa belajar lagi gitu ya, lihat video mungkin akan lebih menarik untuk teman-teman untuk lihat video, kemudian juga lihat ini ada film juga, kemudian ini ada website tentang edukasi gitu ya, edukasi di sistem reproduksi, entah itu sistemnya sendiri, kemudian perilakunya, kemudian juga tentang penyakit menular seksual. Itu kira-kira itu saja yang bisa saya sharekan. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Gitu. Udah. Iya, terima kasih sekali Bu Mita. Wah, gimana nih Bu Kori nih materinya nih ya. Wah, luar biasa sekali. Ini pengetahuan sekali buat anak-anak semua ya pastinya. Dari tadi juga saya juga berdiskusi dengan Bu Korin tentang materi-materi yang disampaikan ini memang sangat-sangat penting sekali ya Bu Korin ya buat anak-anak semua. Nah, mungkin pastinya nih udah banyak pertanyaan-pertanyaan ya dari anak-anak. Silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung di kolom chat atau boleh langsung open mic. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Sudah ada? Iya. Nah, anak-anak tadi memang dari usia-usia remaja seperti kalian yang sedang kalian jalani saat ini
banyak sekali yang harus kalian persiapkan tadi ya, yang seperti sudah dijelaskan oleh Bu Mita tadi, bahwa selain menjaga pola hidup dan pola makan itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap nantinya ya, seperti misalnya untuk perempuan misalnya itu memang kalau dilihat-lihat ya, bagi yang anak-anak yang obesitas itu berpengaruh sekali nanti pada saat kalian menstruasi. Menstruasi bisa saja tidak teratur, tidak setiap bulan, dan dampaknya memang nantinya jangka panjangnya itu berpengaruh kepada sulit untuk hamil seperti itu. Atau yang laki-lakinya misalnya karena pola hidupnya tidak sehat, ya kan, pola makannya juga tidak sehat, maka kandungan dari spermanya itu juga tidak baik, sehingga juga bisa berpengaruh kepada sulitnya untuk memiliki keturunan. Maka benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Mita, bahwa memang benar-benar harus menjaga dari sekarang, bukan untuk nanti seperti itu. Tidak juga melakukan aktivitas-aktivitas yang berbahaya untuk jangka panjang, seperti tadi misalnya melakukan hubungan seksual sebelum waktunya, sampai terjadi hal-hal ya, tadi sudah dijelaskan, mungkin hamil di luar belum waktunya, atau terkena penyakit-penyakit menular seksual lainnya ya. Sebenarnya banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan. Nah, ayo siapa yang ingin bertanya, silahkan boleh bertanya, mumpung masih ada Bu Mita di tengah-tengah kita. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Ini sepertinya ada Bu di kolom chat. Oke, silakan. Oke, ini dari Cynthia Angelica. Izin bertanya mengenai menstruasi pada wanita. Di usia remaja seperti saya seringkali mengalami menstruasi namun tidak teratur. Bagaimana pencegahannya, Bu? Apakah berbahaya hingga harus dicoba berkonsultasi ke dokter? Oke, jadi tadi seperti yang kita diskusikan ya, kita belajar bareng-bareng itu memang menstruasi itu ada siklusnya gitu ya. Jadi harus mulai teman-teman yang perempuan ini mencatat gitu ya. Misalnya bulan ini itu menstruasi tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian bulan depan seperti apa, bulan depannya lagi. Jadi punya catatan sehingga bisa istilahnya tracking gitu ya. Apakah siklus saya itu teratur atau tidak. Kalau misalnya cuman diingat-ingat aja, itu kan lupa ya. Terus nanti oh kok nggak teratur ya? Ternyata sebenarnya teratur, cuman karena nggak dicatat, jadinya lupa gitu ya. Nah, lalu itu yang pertama. Jadi tracking dulu untuk tahu sebenarnya siklus menstruasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, memang siklus menstruasi selain dipengaruhi oleh secara alami gitu ya dari tubuhnya sendiri, itu sangat erat kaitannya dengan stres gitu ya, karena tadi hormon itu hormon yang akan mempengaruhi di siklus reproduksi itu diproduksi atas perintah otak. Jadi kalau otaknya sendiri kacau gitu ya karena stres, itu juga akan mempengaruhi siklus reproduksinya yang akhirnya mempengaruhi menstruasinya. Nah, itu mungkin juga bisa dilihat dulu gitu ya, apakah aku ini menyadari kondisi diri sendiri gitu ya. Misalnya kalau misalnya memang lagi punya masalah atau stres, itu mungkin bisa coba cerita ke temannya, ke orang tuanya, pokoknya berusaha menyelesaikan masalah gitu ya. Baru kalau misalnya memang benar-benar wah ini udah kacau banget nih, misalnya bulan ini menstruasi, bulan depan enggak, bulan depannya lagi baru menstruasi. Jadi benar-benar kacau, itu sebaiknya memang konsultasi ke dokter, karena tadi kalau misalnya siklusnya tidak teratur itu ada potensi gitu ya, ada potensi gangguan kesehatan gitu ya, entah itu di sistem reproduksinya atau di sistem yang lain yang berpengaruh ke sistem reproduksi. Begitu Cynthia. Iya, Bu. Angelica. Terima kasih ya, Bu ya. Iya. Iya, terima kasih Cynthia sudah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Galang. Oke, saya baca. Ini pola olahraga. Mengenai kesehatan seksual dipengaruhi oleh pola olahraga. Saya yang bertanya, kadang saya melihat bahwa olahraga tertentu mempengaruhi kesehatan seksual, misalnya turunnya kualitas sperma atau sebagainya. Apakah itu benar?
Jadi sebenarnya aktivitas olahraga ini kan kaitannya dengan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya fisiknya terlalu lelah, jadi misalnya olahraganya terlalu berlebihan nih, olahraga nggak pakai istirahat, kemudian makan asupan nutrisinya juga kurang gitu ya, asupan airnya juga kurang, itu pasti akan mempengaruhi sistem metabolisme tubuh yang akhirnya juga mempengaruhi sistem reproduksi gitu ya. Jadi memang bagus berolahraga gitu ya, tapi harus tahu porsinya gitu ya, harus tahu juga kondisi tubuhnya. Misalnya teman-teman lagi sakit nih, tapi katanya harus olahraga loh biar sehat loh. Ya kalau sakit istirahat dulu teman-teman, jangan dipaksa. Pokoknya aku harus olahraga tiap hari dan porsinya harus sama aktivitasnya. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus mengenali kondisi tubuh teman-teman juga gitu ya. Jadi kalau olahraganya dilakukan berlebihan gitu ya, kemudian tanpa diikuti dengan istirahat dan asupan nutrisi yang baik juga nggak bagus gitu ya. Gitu, Galang. Iya. Iya, begitu ya Galang, sudah jelas, cukup jelas ya. Ini tampaknya anak-anak sudah mulai antusias ya Bu Iya, Korin ya, betul sudah mulai sekali, banyak Bu. bertanya ini ya. Iya, nggak apa-apa, mumpung masih ada waktu dan kesempatan ya. Berikutnya ini ada dari Leoni, silahkan. Oke, Kita. ini dari Leoni Cornelia. Oke, izin bertanya mengenai menstruasi, apakah memakai menstrual cup merusak selaput darah? Oke, ini banyak pertanyaan juga ya. Yang di luar sana itu menggunakan menstrual cup. Jadi memang sekarang ini tidak hanya saat menstruasi gitu ya, itu tidak hanya menggunakan pembalut gitu ya atau menstrual pad, tapi bisa juga menggunakan menstrual cup gitu ya, menstrual cup. Memang menstrual cup ini lebih disarankan untuk perempuan yang sudah aktif secara seksual gitu ya. Jadi memang karena dia cara penggunaannya itu dimasukkan ke dalam vagina gitu ya. Jadi memang ada resiko untuk merusak selaput darah. Tapi jadi teman-teman memang mungkin dalam masyarakat ini itu masih sangat-sangat kental gitu ya pendapat kalau uh, virginitas atau apa ya keperawanan itu dilihat dari kondisi selaput darah. Padahal bahkan ada orang yang dari lahir itu selaput darahnya misalnya tipis atau mudah robek. Kemudian karena aktivitas sehari-hari aja bisa robek. Kemudian ada yang memang tidak ada gitu ya selaput darahnya. Itu jadi tidak apa ya istilahnya tidak lagi harusnya virginitas itu dinilai dari utuh atau tidaknya selaput darah. Jadi sebenarnya adalah yang lebih harus diperhatikan adalah apakah jadi menstrual cup itu kan ada ukurannya memang sesuai dengan yang disesuaikan dengan berapa banyak darah menstruasi yang diproduksi gitu ya. Tapi itu juga harus kita lihat dari ukuran organ reproduksinya gitu ya. Jadi lebih ke arah situ teman-teman. Jadi memang disarankan untuk yang sudah dewasa gitu ya. Maksudnya dia sudah berkembang dengan sempurna untuk organ reproduksinya, untuk menggunakan menstrual cup seperti itu. Jadi bukan arahnya adalah bukan lagi ke keutuhan selaput darah, tapi ke sudah siap atau belum sih organ reproduksinya seperti itu. Karena nanti kalau misalnya dipaksakan juga mungkin akan menimbulkan iritasi atau rasa tidak nyaman, jadi malah ya kurang kurang apa ya ya menghilangkan manfaat dari menstrual cup-nya sendiri gitu. Jadi untuk remaja memang tidak atau belum ya, saya kurang tahu karena untuk produksi menstrual cup ini apakah sudah ada yang khusus untuk remaja, tapi setahu saya belum. Itu jadi disarankan adalah tidak menggunakan dulu karena kaitannya dengan misalnya ukuran atau struktur dari organ reproduksinya sendiri. Begitu Leoni. Iya, Iya, Bu. Makasih, Bu. jadi memang lebih aman untuk sementara ya memang masih pakai yang pembalut mungkin Iya, ya betul. seperti itu. Tapi jangan lupa juga tadi ada batas waktu pergantian untuk pembalut ya. Kadang kalau di sekolah itu kan anak-anak kadang aduh malas banget nih mau ganti mau apa segala macam. Nah, itu juga jangan dibiasakan dan itu juga tidak sehat nantinya ya.
Nah, berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Naomi. Dari Oke. Marcelia. Naomi. Marcelia, oke. Kenapa orang yang memiliki masa lebih dapat menghambat seorang dalam mengalami keturunan dan apa solusinya? Ini mungkin masa tubuh, maksudnya obesitas begitu, atau masa apa ya? Iya, Uh, obesitas gitu, Bu. Oke, jadi kenapa kalau obesitas itu bisa akhirnya itu nanti walaupun pengaruhnya mungkin tidak langsung itu menghambat dalam memiliki keturunan. Jadi kalau misalnya dia itu obes atau memiliki lemak ya biasanya lemak yang berlebih dalam tubuhnya itu dia menghambat memiliki keturunan karena akan mempengaruhi kualitas dari sel gamet atau uh, sel telur dan sel sperma yang diproduksi gitu ya. Jadi biasanya orang yang obesitas itu metabolisme lebih lambat ya. Kemudian juga dia akan karena metabolisme lebih lambat, jadi dalam memproduksi tadi sel telur ataupun sel sperma juga kualitasnya jadi kurang baik. Begitu, jadi dia kaitannya ke sana memang ke arah situ. Jadi lebih ke arah kualitasnya sehingga kualitas yang dihasilkan kurang baik sehingga nanti untuk keturunannya juga ya akan lebih sulit gitu ya mendapatkan keturunan. Selain itu juga beberapa penelitian khususnya di perempuan gitu ya itu akan menyebabkan namanya sindrom PCOS atau polycystic ovary syndrome gitu ya. Jadi dia bisa membentuk sel telur, tapi sel telurnya ukurannya nggak normal gitu ya, kecil-kecil sekali gitu ya. Kemudian dia siklus menstruasinya jadi tidak teratur. Nah, itu siklus reproduksinya ya termasuk menstruasi yang bisa terlihat kan menstruasi itu tidak teratur. Jadi itu juga yang menyebabkan hambatan dalam memiliki keturunan. Seperti itu Marcelia Naomi. Nah, ini tampaknya berkaitan sekali dengan pertanyaan berikutnya ini Bu Mita dari Oh Vincent iya. ya. Tadi sudah dijelaskan, terus bagaimana cara kita sebagai remaja supaya terhindar dari PCOS? Iya, oke. Jadi PCOS PCOS ya, PCOS itu kan sebenarnya dia kita juga nggak bisa tahu kalau nggak cek ke dokter gitu ya. Tapi salah satu simptomnya, salah satu gejalanya yang bisa terlihat adalah siklus menstruasi yang tidak teratur tadi, ya. Nah, salah satu akibatnya ya akan menghambat reproduksi seksual ya. Artinya tadi fertilitas ya, kemampuan memiliki keturunan. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya ya tadi mungkin pola hidupnya ya. Memang ada faktor dari genetik, tapi pola hidup itu memegang peranan juga gitu ya. Jadi misalnya kita konsumsi makanannya nggak sehat gitu ya, misalnya tinggi lemak, itu menyebabkan obesitas, resikonya untuk terkena PCOS juga lebih tinggi gitu ya. Kemudian sampai sekarang memang belum ada secara jelas gitu ya. Oh ini satu-satunya penyebab enggak. Jadi memang interaksi tadi ya kalau kita lihat itu ada faktor dari genetik, ada juga faktor dari lingkungan ya. Ada faktor dari lingkungan. Jadi memang kalau misalnya tadi sih tandanya adalah salah satu tanda yang paling bisa terlihat itu adalah menstruasi yang tidak teratur, artinya kemungkinan adalah produksi hormonnya itu juga tidak apa ya, tidak balance atau tidak seimbang gitu ya. Itu teman-teman sebaiknya adalah memeriksakan diri atau cek kesehatan ke dokter gitu ya. Untuk kemudian bisa ditreatment sedini mungkin agar tidak terlambat seperti itu. Gitu, Vincentia.
Iya, betul sekali ya. Jadi memang anak-anak jangan takut atau jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika menemukan gejala-gejala atau memang indikasi-indikasi yang memang kita tidak tahu apa penyebabnya apa, solusinya seperti apa. Jadi kalau ke dokter kan lebih tahu dan lebih tepat untuk solusinya seperti itu ya. Daripada kita bertanya kepada teman-teman yang sama-sama nggak tahu ya kan, akhirnya praduga tak bersalah, terlambat untuk ditangani, nanti dikhawatirkan apa efeknya lebih buruk seperti itu Atau ya. suka ada yang nanya ke internet kan, kalau di Iya, internet tuh kadang betul. lebih-lebihkan gitu ya. Oh, di internet kan kadang menakutkan. ya satu menakutkan, Iya. berlebihan ya kan. Kedua ke selanjutnya belum tentu kondisinya tuh sama gitu Iya, kan betul. gitu. Jadi memang lebih tepat ke dokter. Tapi sebelum ke dokter mungkin kalian juga harus terbuka terhadap orang tua ya. Karena kan yang akan mengantarkan kalian kan pasti orang tua, tidak mungkin teman kan, seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu hal itu jangan pernah ragu ya, orang tua itu orang terdekat kalian untuk diajak berkomunikasi dan berkonsultasi tentang diri kalian seperti itu. Nah, Bu Mita, ini masih ada pertanyaan lagi nih dari Elsa. Oke. Elsa Kaila. Oke, Elsa Kaila. Oh, ya, ini jadi bertanya tentang siklus menstruasi, misalnya tanggal 9 Mei, berarti normalnya tanggal 9 lagi bulan depannya atau bagaimana. Jadi, ya itu teman-teman, setiap individu itu punya siklus yang berbeda-beda ya. Bisa 28 hari, 30 hari gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu lama siklus teman-teman berapa. Kalau memang siklusnya itu 30 hari, ya berarti ya kan nggak setiap bulan juga 30 hari ya jumlahnya. Nah, itu teman-teman nggak bisa cuman, oh sekarang tanggal 9 berarti bulan depan tanggal 9 juga, bulan depan lagi 9 juga. Padahal nggak setiap bulan itu jumlahnya 30 misalnya, sesuai dengan siklus teman-teman. Jadi teman-teman harus catat dan lihat polanya gitu. Jadi bukan cuman dari tanggalnya gitu ya. Jadi tanggal 9 ke tanggal 9 berikutnya, tidak seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya sebulan nggak menstruasi, kemudian bulan depannya menstruasi lagi dan normal, mungkin saat bulan itu ada mungkin yang tanya ini adalah Elsa itu sedang sakit ya. Sedang sakit atau sedang stres itu mungkin juga bisa menghambat siklus menstruasinya. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus gitu ya, ketidakteraturan terjadi terus-menerus, misalnya kayak dilihat dalam 6 bulan seperti itu, ya lebih baik konsultasi ke dokter gitu. Jadi bukan tidak apa-apa ya, apa-apa berarti ya terjadi apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau 1 bulan misalnya enggak, terus kemudian lancar siklusnya itu teratur lagi, itu mungkin saat itu misalnya karena siklus menstruasi itu berkaitan dengan hormon, bisa jadi sedang sakit sehingga mengkonsumsi obat ya atau treatment yang menyebabkan atau mengganggu produksi hormon reproduksi gitu ya. Itu jadi ya harus tahu dulu kenapa ya kok ini nggak menstruasi karena apa? Apakah saat itu sakit, mengkonsumsi obat tertentu, itu juga makanya teman-teman harus mengenali diri teman-teman sendiri gitu ya. Baru kalau misalnya memang, wah ini aku nggak lagi sakit, aku tidak lagi stres, tapi kok nggak teratur, nah itu segera periksa gitu ya, Elsa. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, Bu Mita, ini ada juga pertanyaan menarik juga untuk dari Miss Erni. Miss Erni Junisia. Miss Erni, oke, guru ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Ya, Miss Erni, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang saat menstruasi itu akan ada ketidaknyamanan dalam tubuh gitu ya. Bisa PMS atau premenstrual syndrome. Itu biasanya sebelum menstruasi itu akan misalnya punggungnya sakit gitu ya, kram di daerah perut, itu mungkin karena ada perubahan hormon yang menyebabkan juga perubahan fisik gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai saat menstruasi itu sakit perutnya sangat-sangat sakit ya, luar biasa gitu ya sakitnya, itu mungkin akan ada yang gangguan gitu ya atau tidak beres gitu ya. Apalagi sampai pingsan gitu ya. Itu berarti
luar biasa sekali sakitnya sehingga tidak bisa ditahan lagi sehingga sampai pingsan gitu ya. Jadi memang lebih baik itu konsultasi gitu ya, karena mungkin konsultasi akan diarahkan misalnya untuk USG untuk tahu kondisi di organ reproduksinya seperti apa. Nah, bisa juga kalau di sini cuma lihat ke teman-temannya, oh kayaknya teman-teman yang lain kok santai aja gitu ya, nggak merasakan sakit. Karena tiap tubuh manusia itu berbeda-beda dan toleransi rasa sakit untuk tiap manusia juga berbeda. Jadi memang tidak bisa dibandingkan gitu ya, yang satu ngerasa sakit, satu enggak. Tapi kalau sudah sangat, apalagi ini mungkin mengganggu aktivitas ya, kalau sampai pingsan gitu ya. Nah itu lebih baik berkonsultasi karena mungkin ada gangguan di sistem reproduksinya atau ketidakseimbangan hormon itu juga bisa mengakibatkan sakit atau biasa disebut itu period pain gitu ya, sakit saat menstruasinya gitu, Miss Erni. Iya, terima kasih Bu Mita. Ini karena waktu dan sudah semakin itu ya, tapi banyak pertanyaan. Mungkin kita batasi sampai 3 pertanyaan terakhir yang belum dijawab. Ini masih ada dari Valentin, Marvel, dan Adiel. Seperti itu. Oke, ini yang pertanyaan dari Valentin ya. Apakah meminum minuman dingin dan minum es saat menstruasi berbahaya? Mungkin ini lihat di Google ya. Ya itu mungkin jadi gini teman-teman, kalau teman-teman makan sesuatu atau minum sesuatu yang suhunya berbeda, ya misalnya panas banget atau dingin gitu ya, minum es atau makan makanan panas, itu sebenarnya saat masuk ke dalam tubuh itu suhunya akan disamakan dengan suhu tubuh. Jadi bahkan saat masuk mulut kemudian masuk ke saluran pencernaan itu akan normal gitu ya, akan sesuai dengan suhu tubuh. Jadi nggak yang dingin terus sampai lambung, usus itu tetap dingin sedingin itu enggak. Jadi memang nggak ada kaitannya secara langsung gitu ya. Malah yang harus kita tahu adalah misalnya kalau misalnya kita minum sesuatu yang misalnya minum es atau minuman dingin gitu, yang kita harus waspadai adalah apakah itu akan menimbulkan kita flu gitu ya atau sakit gitu ya. Misalnya teman-teman harus waspada emang ke arah situ. Kalau misalnya teman-teman lagi menstruasi, kemudian teman-teman juga sakit karena konsumsi minuman dingin atau minuman es, itu yang malah berbahaya. Jadi arahnya ke situ, bukan arah yang kayak, oh dingin langsung mempengaruhi siklus menstruasinya. Itu tidak seperti itu ya, apa namanya, cara kerjanya itu nggak seperti itu tubuh kita. Jadi tubuh kita secara alami itu memang akan menetralkan temperatur makanan atau minuman yang kita konsumsi saat akan masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam saluran pencernaan, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi bahayanya bukan bahaya ke arah siklus menstruasinya, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan aja Bu ini atau bagaimana? Ya, lanjut saja Bu. Oke, ini dari Marvel Benedict. Saya punya sepupu perempuan tinggal di satu kota, berusia 15 tahun tapi belum mengalami menstruasi. Apakah normal atau mengalami kelainan? Oke, jadi memang menstruasi itu terjadi beragam gitu ya teman-teman usianya. Nah, yang melatar belakangi banyak. Misalnya salah satunya faktor genetik. Ya, harus dilihat juga dulu orang tuanya seperti apa, misalnya seperti itu. Terus yang kedua juga adalah apakah sepupunya itu misalnya waktu lahir itu prematur. Nah, itu juga mungkin kondisi organnya memang belum siap gitu ya untuk kemudian masuk ke pubertas gitu ya. Tapi kalau misalnya 15 tahun belum menstruasi dan dia belum mengalami pertumbuhan sekunder seksual yang lain gitu ya, itu ada baiknya memang konsultasi gitu ya. Apakah ada suatu kondisi yang harus membutuhkan penanganan gitu ya, penanganan atau pengobatan gitu ya. Tapi rata-rata memang kalau misalnya sekarang memang lebih trennya di masyarakat lebih cepat gitu ya, termasuk di Indonesia. Itu sekitar
umur 10 tahun itu mungkin sudah mulai menstruasi. Jadi yang usia 15 tahun kelihatannya loh udah 15 tahun belum menstruasi gitu ya. Padahal memang kondisi tiap orang, tiap individu itu berbeda. Jadi kalau misalnya memang dia belum dan dia juga tidak mengalami pertumbuhan sekunder seksual yang lain dan juga mungkin ada gangguan kesehatan yang lain, sebaiknya memang dicek gitu ya, dicek. Tapi ya harus lihat dicek itu kan nggak berarti langsung vonis ya, kamu mengalami kelainan kayak gitu kan, nggak. Jadi nggak ada salahnya untuk cek ke dokter. Mungkin juga ada salah satu faktor lagi adalah kurang gizi. Itu juga bisa kurang gizi sehingga tubuhnya belum bisa berkembang dengan baik sehingga yaitu dia belum bisa mengalami kematangan seksual gitu ya. Karena untuk membangun tubuhnya sendiri aja masih kekurangan bahan bakar nih ibaratnya kayak gitu. Jadi untuk berkembang masih belum bisa. Jadi banyak faktor. Jadi kalau misalnya memang ragu-ragu periksa aja gitu. Marvel Benedict. Lalu penyebab orang sampai ya ini mungkin berkaitan dengan yang pertanyaan atanasia. Jadi kalau sampai usia dewasa itu berarti 30-an tahun ya, 25 ke atas itu usia dewasa belum mengalami menstruasi. Nah, itu mungkin harus kalau itu harus ya. Kalau tadi 15 tahun mungkin oke, mungkin ada baiknya gitu ya. Kalau ini udah usia dewasa ya harus periksa gitu ya. Karena pasti ada kelainan gitu ya. Pasti ada suatu kondisi di tubuhnya yang butuh penanganan gitu. Atanasia adiel. Gitu kira-kira teman-teman. Wah seru ya ini. Wah seru banget ya Bu Korin ya. Kayaknya waktu 1 jam ini kayaknya nggak cukup ya. Betul Kayaknya masih sekali. banyak nih pasti pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang ingin ditanyakan. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf mungkin tidak semua bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini materi ini menarik sekali dan pastinya bermanfaat juga buat anak-anak semua ya Bu Korin ya. Iya betul sekali Bu. Iya, oke. Kita sudah ada di penghujung kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali buat Bu Mita, Pak Bayu yang sudah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk belajar bersama-sama bersama anak-anak tentang reproduksi ini. Nah, dari Bu Korin ada yang ingin disampaikan? Terima kasih banyak Ibu telah membantu anak-anak di sini untuk lebih paham. Apalagi kan sekarang masa-masanya banyak terjadi kelonjakan kenaikan kehamilan usia dini. Terima kasih banyak atas materinya. Iya, mungkin ada closing statement nih dari Bu Mita sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Oke, jadi teman-teman untuk ini ya kesehatan reproduksi ini, pertama teman-teman harus paham kalau ini bukan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Jadi teman-teman harus mulai menormalisasi gitu ya untuk berdiskusi tentang ini gitu ya untuk kesehatan seksual, perilaku seksual itu harus mulai belajar untuk menganggap ini wajar untuk dibicarakan gitu ya ke orang tua gitu ya, mungkin bisa juga ke guru BK misalnya ada pertanyaan gitu ya, itu bisa ke guru biologi kalau kaitannya tentang sistem reproduksi itu bisa teman-teman diskusikan gitu ya. Daripada teman-teman cari tahu sendiri, coba-coba sendiri malah lebih berbahaya. Dan yang kedua, teman-teman juga harus kalau sudah tahu pengetahuannya itu ya diterapkan gitu ya. Jadi jangan cuma disimpan, prakteknya udah gak ingat Gimana deh nanti? teorinya gitu ya. Nah itu juga harus upayakan juga untuk bisa mempraktekkan sesuai dengan pengetahuan yang teman-teman sudah dapatkan gitu ya. Tentunya pengetahuan yang valid gitu ya, bukan yang dari sembarangan aja sumbernya nggak tahu dari mana gitu ya. Nah, yang teman-teman sekarang bisa lakukan adalah menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan teman-teman yang kemudian akan mempengaruhi juga ke kesehatan reproduksi dan juga untuk menerapkan perilaku nanti perilaku seksual itu yang aman dan sehat gitu, kira-kira itu.
Ibu Ya. Korin dan Vivi. Keren sekali loh, saya setuju memang. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan ya. Nah ini kadang masih gambling banget dengan anak-anak sekarang bahwa membicarakan masalah ini kayaknya mereka masih takut sehingga mencari informasi yang tidak tepat. Akhirnya juga salah mendapatkan informasi. Oke deh. Bu Mita, terima kasih banyak atas sharing pada pagi hari ini. Pastinya sangat bermanfaat buat anak-anak semua. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini, kita akan foto keluarga dulu. Pak Fatwa boleh membantu untuk foto keluarga. Anak-anak boleh kita on cam semuanya, kita akan foto keluarga. Ada berapa slide, Pak Fatwa? Ada 2 slide. Iya, ada 2 slide ya. Jadi mohon semuanya bisa on cam. Kita akan foto keluarga. Di slide pertama, anak-anak nggak tahu ada di slide berapa. Yang pasti bersiap-siap aja ya. Tampilkan senyum terbaik dari kalian semua pada pagi hari ini. Oke, kita akan hitung bersama-sama. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Pak Fatwa. Oke, kita akan tutup pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Mohon bantuan Bu Korin untuk menutup dengan doa. Baik, doa kali ini akan saya bawa secara Kristen. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat melakukan pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan lancar, Bapak. Bapak, apa yang telah disampaikan semoga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Bu Korin, terima kasih Bu Mita, terima kasih Pak Bayu atas kesempatannya sudah membantu pertemuan pada hari ini. Kita masih akan bertemu lagi besok dan hari Rabu. Oke, terima kasih buat Bu Mita, sukses selalu. Kepada Pak Bayu juga terima kasih, sukses selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga buat anak-anak semua, Pak Fatwa yang sudah membantu juga di sekolah. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sukses selalu buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Dadah. Dadah. Terima kasih. Makasih Bu Pak.